Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairaz zadid wal libas wa amarna an tazawwada biha liyawmil hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbun nas wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bi akmali sifatil askhas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mari panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Dengan itu semua alhamdulillah kita bisa duduk bersama di majlis yang mulia ini, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim yang beriman, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Besar harapan kita semoga Allah menerima segala rangkaian ibadah kita, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Ini adalah membuktikan kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Karena Allah tidak akan melupakan dan bahkan tidak ada yang terlewati, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita manusia, umat manusia yang termasuk adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah, kadang-kadang kita suka melupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga banyak saudara-saudara kita yang dikasih sehat, dikasih kemampuan, bahkan dikasih bekalnya lebih banyak dari kita, melupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang kita ini ingat sama Allah kalau di waktu susah, di waktu senang kadang-kadang kita melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Salawat dan iring salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, manusia agung karena namanya disandingkan dengan zat yang maha agung, manusia yang paling mulia di antara makhluk yang lainnya karena namanya disandingkan dengan zat yang maha mulia, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi nabi dan rasul paling sibuk nanti di yaumil qiyamah untuk memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada umatnya. Semoga kita nanti di yaumil qiyamah diaku menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pemimpin sejati adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah disiapkan surga yang VIP, tapi Rasulullah akan menunggu umatnya di ujung jembatan Shiratul Mustaqim. Aku tidak akan masuk ke surga walaupun sudah dibebaskan. Aku akan menunggu umat-umatku masuk duluan. Itulah pemimpin.
Beda dengan pemimpin di dunia selain baginda Rasulullah. Di saat pengen menjadi pemimpin, belusukan kemana-mana, mencari simpati. Setelah mendapat kursi kepemimpinan, setelah mendapat kursi yang padahal kursi itu sebelumnya dibacakan oleh masyarakat, oleh rakyat, udah dapat kursi dan kedudukan, kadang melupakan. Itulah pemimpin selain Rasulullah. Semoga kita Indonesia ini dipimpin oleh pemimpin yang amanah. Salawat dan salam juga semoga selalu dilimpahkan kepada keluarga baginda Rasul dan kepada umat-umatnya, yaitu kita semoga dijadikan umatnya baginda Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai khatib berwasiat, karena ini termasuk rukun khutbah, mengajak kepada seluruh jamaah, wabil khusus untuk dari khatib yang taib ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya takwalah yang akan menolong kita dan akan menyelamatkan kita dan akan menjadi bekal yang paling utama. Sesuai dengan firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua dengan bekal yang baik. Apa itu? Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal tidak lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini hanya sedang merantau. Dunia ini tempatnya ujian. Dunia ini hanya tempatnya masalah. Jadi sehebat apapun orang di dunia, hidup di dunia ini, mau itu orang miskin, mau itu orang kaya, mau itu pejabat, mau rakyat, mau siapapun di dunia ini, situ semuanya akan diuji, karena dunia ini adalah tempat ujian, tempatnya masalah dunia ini. Makanya kalau ada orang, saya hidup masalah mulu, saya hidup susah mulu, banyak banget masalah yang harus hadapi. Masalah di dunia tidak akan berhenti. Masalah ini satu udah akan timbul masalah yang lainnya. Itu namanya manusia normal. Kalau orang hidup ditempa dengan masalah, dengan ujian, itu namanya manusia normal. Kalau ada orang, alhamdulillah saya mah hidup nggak ada masalah, itu perlu dipertanyakan. Karena hanya orang yang tidak normal yang tidak punya masalah. Jadi kalau ada orang saya nggak punya masalah, berarti orang itu nggak normal. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dunia ini tempatnya masalah, dunia ini, kehidupan di dunia ini sebentar, tetapi hidup di dunia yang sebentar ini akan menentukan kehidupan kita nanti di akhirat. Bahkan di alam kubur ini akan menentukan dunia yang panah ini. Sebentar hidup, cuma paling banter 60 baina sittin wa sab'in umat Rasulullah. Umat Rasulullah terbatas. Ada yang nyampe 60 sampai 70 tahun kalau mengikuti usia Rasulullah SAW adalah 63 tahun. Kalau ada orang jamaah sekarang ini, ada yang usianya 62 tahun 3 minggu, harus siap-siap. Buru-buru deketin masjid terus, silaturahmi terus. Setiap ada yang datang minta maaf karena usianya tinggal sedikit lagi. Oh, saya masih muda. Kematian tidak memandang itu muda ataupun tua. Karena banyak anak-anak muda yang mati sekarang ini, tidak menunggu tua, bahkan kakeknya masih hidup, cucunya 4 udah pada mati. Itulah kehidupan ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semua dalam ayatnya yang dikatakan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, lihatlah dirimu, wal tanzur nafsun, lihatlah dirimu, ma qaddamat lighad, introspeksi diri, apa bekal yang sudah engkau persiapkan lighad buat nanti menghadapi yaumil kiamah, buat nanti menghadapi syakaratil maut. Karena sebelum kiamat datang, kita akan semuanya diparkir, semuanya di alam barzah. Karena kata Rasulullah, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa awwalu manzilin min manazilid dunya. Alam kubur itu adalah pintu masuk ke alam akhirat dan akhir daripada perjalanan kehidupan di dunia. Persiapkan bekal kita. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Bekal apa yang sudah kau persiapkan buat nanti masa depan, buat nanti di alam kubur? Apakah sholat kita sudah benar? Apakah harta kita ini sudah dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah apapun yang diberikan Allah ini sudah menjadi wasilah untuk mendapatkan keridhaan Allah? Boleh kita kaya, boleh silahkan, tapi kekayaan jangan sampai menyeret kita ke jurang api kehinaan. Karena kalau orang sudah terpukau dengan urusan dunia, maka akan lalai melupakan akhirat. Oleh karena itu, mari kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha teliti atas apa yang kita kerjakan. Kebaikan, keburukan, sedikit apa yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan hisaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. CCTV Allah ini tidak akan ada yang lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena CCTV Allah selalu mengikuti kita kemanapun. Malaikat raqib dan atid selalu mencatat kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan. Maka nanti di yaumil kiamah, di yaumil hisab, semuanya akan diperlihatkan kepada kita semua. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Syauqi berwasiat dalam satu syairnya, tajawwad bit taqwa fa innaka la tadri hal ta'isun ila. Berbekallah kalian semua dengan bertakwa kepada Allah, laksanakan segala perintah Allah, jauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka la tadri hal ta'isa idza hanal lailu hal ta'isun ila al-fajr. Apakah kalian tahu yang ada di sini tahu apabila kita bertemu malam, apakah ada yang bisa menjamin hidupnya sampai besok pagi? Tidak ada. Bahkan malam tahlil bareng di tempat meninggal, ngopi berebut, tiba-tiba pagi-paginya ada kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya siap-siap, jangan merasa masih muda. Nah, persiapkan bakal kita. Kam min sahihil mata bi ghairi illati. Banyak orang yang sehat mati tanpa sakit dulu. Wa kam minal angin asahina minad dah. Bahkan banyak orang yang sakit, bahkan sakitnya diborong. Dokter juga sedang memvonis bahwa bapak ini, ibu ini usianya tinggal 1 minggu kurang lebih. Dibawalah pulang dari rumah sakit. Ternyata dipintakan air kepada ustaz, sembuh kembali. Bahkan dokternya yang ngomong seminggu dia mati duluan. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, al-mautu ya'ti baghtatan, maut ini datangnya secara tiba-tiba. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan maut dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.